Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendarahan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita,
Orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semua tetap bersuka cita, amin. Kita percaya meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi melalui ibadah online ini kita boleh bersatu hati, berunity, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih jika Engkau boleh mengumpulkan kami dalam ibadah kali ini ya Bapa. Kami percaya semua ada tujuan, maksud, dan rencana-Mu atas setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, cepat atau lambat kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadahnya Tuhan dalam satu tempat
meninggikan nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap ya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk dalam gerbang Tuhan. Gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, yang berkuasa Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga berkesan lagi berikan pujian Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya tetap selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya tetap selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, dapat sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, berikan kuasa Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati berikan pujian Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami akan mengalami mujizat ya Bapa. Kami akan melalui segala macam persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah padaku. Sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku adalah
mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, Kau ada sebagaimana kami ada hari-hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah, berotoritaslah penuh Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa ini kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa ini ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Bapa berkati bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Bangsa Indonesia boleh merdeka memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami. Tuhan Kau memberkati presiden dan wakil presiden kami. Biarlah setiap keputusan yang diambil oleh beliau itu berasal daripada isi hati-Mu saja Tuhan. Berkati jajaran menteri yang ada Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin bangsa ini. Sehingga Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Ketika roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Indonesia boleh dipulihkan dari perekonomian hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan buat gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu ini. Tuhan berkati gembala sidang kami lebih lagi Tuhan, untuk membawa gereja-Mu Tuhan GBI Gatot Subroto. Tuhan biarlah roh doa pujian terus mengalir di tengah-tengah gembala sidang kami Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati keluarga besarnya. Tutup bungkus mereka dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Berkati juga 4 wakilnya Tuhan. Berkati Tuhan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Pak Hendro Basuki Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu ini yang senantiasa mengembalakan gereja-Mu di GBI Pos Pengumben Tuhan. Berkati gembala kami lebih lagi. Tutup bungkus dia dengan darah dan kuasa-Mu Bapa. Berkati ibu Tuhan yang sedang kurang sehat hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat-Mu buat ibu gembala kami. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat wakil gembala kami Pak Dion. Terima kasih Bapa buat wakil gembala kami. Tuhan Kau Tuhan sudah pulihkan Pak Dion. Berkati dia lebih lagi Tuhan. Berkati Bu Rosa. Tutup bungkus keluarga besarnya dengan darah dan kuasa-Mu. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu GBI Pos Pengumben Tuhan. Terima kasih Bapa buat jemaat-Mu yang setia Tuhan berdoa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ketika firman-Mu ditabur di rumah-rumah Tuhan, Engkau hadir untuk melawat umat-umat-Mu yang di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Pos Pengumben. Lama kita tidak berjumpa ya. Tapi puji Tuhan, pada hari ini, pada pagi hari yang indah ini, kita boleh bertemu kembali. Walaupun hanya melalui ibadah online, tapi Tuhan boleh izinkan kita bertemu kembali. Bapak Ibu, tema firman pada pagi hari ini adalah menyenangkan Bapa. Dengan ayat masnya terambil dari kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut untuk menggali firman Tuhan lebih lanjut, saya akan menceritakan sebuah kisah persahabatan dari 2 orang pemuda yang bernama John dan Jose. John dan Jose ini adalah sahabat karib, mulai dari kecil hidup bersama-sama, dari desa yang sama, dari kota yang sama. Ya, dan saat ini mereka adalah 2 orang prajurit di dalam suatu pasukan tempur.
Dan nama mereka pun sekarang berganti menjadi Letnan John dan Letnan Jose. Ya, pada satu saat, pada suatu pertempuran di mana pasukan mereka sangat terdesak oleh musuh, komando mengatakan, mundur, mundur, ya kan? Semua orang berlari, semua anggota pasukan, semua prajurit mundur, ya kan? Tapi ketika Letnan John menoleh ke belakang, dia melihat bahwa Letnan Jose itu sedang terperangkap kakinya karena terlibat sebuah batang pohon. Tanpa pikiran panjang, akhirnya Letnan John kembali menuju ke depan untuk menolong Letnan Jose. Ya. Tapi untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Karena menolong sahabatnya itu, akhirnya Letnan John tertembak oleh musuh. Ya Bapak Ibu, kemudian setahun kemudian di rumah keluarga almarhum Letnan John diadakan suatu perayaan peringatan wafatnya Letnan John yang 1 tahun yang lalu. Ya, di dalam perayaan tersebut, ayah dari Letnan John memberikan sambutan. Salah satu sambutannya mengatakan bahwa aku menyesal telah mengorbankan anakku Letnan John untuk Letnan Jose. Karena apa? Karena Letnan Jose sekarang hidupnya amburadul, Bapak Ibu. Ia mabuk-mabukan karena mau melupakan bahwa sangat menyesal kawannya meninggal gara-gara dia. Dia mabuk-mabukan, hidup di dalam narkoba, dan segala hal-hal yang tidak berkenan dia lakukan. Oleh sebab itu, maka ayah dari Letnan John merasa bahwa pengorbanan anaknya, Letnan John, itu sia-sia kepada Letnan Jose. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan refleksinya, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, Ia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita responi atas pengorbanan Yesus kepada kita? Ya. Jangan sampai Allah Bapa pun akan mengatakan bahwa aku menyesal memberikan anakku yang tunggal untuk manusia sepertimu. Aku menyesal. Mari Bapak Ibu, kita renungkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita isi melalui pengorbanan Yesus ini. Mari kita menyenangkan Bapa, agar Bapa tidak lagi menyesal telah mengorbankan anak yang tunggal kepada kita. Ya Bapak Ibu, untuk menyenangkan seorang Bapa, tentu seorang anak harus benar-benar mengenal ayahnya, harus benar-benar mengenal bapaknya. Ya, dia tahu karakter bapaknya seperti apa. Haruslah itu kita lakukan sebagai anak. Ya, kadang-kadang Bapak mengatakan terserah, ya kan? Atau bapaknya mungkin hanya berdehem saja. Tapi sebagai seorang anak yang mengenal bapaknya, yang bergaul intim dengan bapaknya, ia akan tahu apa maksud dari dehaman tersebut, apa yang dimaksud dengan kata terserah tersebut. Begitu juga kita, untuk menyenangkan hati Bapa yang di surga, kita juga harus mengenal dalam hati Bapa. Kita harus bergaul intim dengan Bapa, yaitu melalui membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan mengaplikasikan firman-Nya, serta berdoa, bergaul intim dengan Bapa. Kalau kita tidak bergaul intim dengan Bapa,
maka kita tidak dapat menyenangkan hati Bapa. Ya Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang saya pelajari, setidak-tidaknya ada 5 hal yang kita dapat lakukan untuk menyenangkan hati Bapa. Yang pertama, yaitu kita takut dan berharap. Coba kita buka di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut akan manusia. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau misalnya kita menghadapi masalah ini. Oh, ada nggak yang bisa nolong kita? Oh, ada nggak yang bisa mensupport kita? Kita tidak perlu, ya. Kita tidak perlu takut. Kita berharap saja bahwa kasih Tuhan jauh melebihi segala-galanya. Apapun yang kita hadapi permasalahan itu, kita akan cakap menanggung segala perkara di dalam Dia. Ya Bapak Ibu, ya. Yang pertama tadi apa? Kita takut dan berharap. Yang kedua, untuk menyenangkan hati Bapa, yaitu memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Coba kita lihat dari Mazmur 51 ayat 15 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Ya Bapak Ibu, jadi puji-pujian kepada Allah itu merupakan adalah suatu persembahan yang sangat berkenan, mengalahkan dari korban bakaran, korban segala-galanya Bapak Ibu, persembahan yang lain. Tapi ucapan syukur, puji-pujian itu harus kita lakukan agar kita boleh senantiasa menyenangkan hati Bapa. Amin, amin. Ya, tadi yang pertama apa? Kita takut dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua yaitu memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga yang saya pelajari, berdoa dan mengucap syukur. Ya, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 ayat 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ya, Bapak Ibu, jadi berdoa dan mengucap syukur itu bukanlah suatu kebiasaan orang-orang Kristen, bukanlah sesuatu yang menjadi paksaan, sesuatu yang menjadi membebani, tapi itu adalah kewajiban. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban yang memang Allah sukai, yaitu untuk kita terus berdoa dan mengucap syukur. Jadi apapun permasalahan Bapak Ibu, ya contohnya saya dari tahun 2020 ini sampai sekarang penyakit saya gonta-ganti dan beberapa kali masuk rumah sakit. Tapi saya selalu berdoa dan mengucap syukur. Saya pasti ada jalan keluar bagi Allah, ya kan? Walaupun dokter sudah memvonis bahwa ini kondisi Bapak tidak akan kembali lagi seperti semula. Tapi saya yakin, ya kan, pada saat dokter mengatakan itu, dalam hati saya mengatakan, dia belum tahu siapa Allahku, ya kan? Aku masih punya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup, yang dimana mujizatnya tetap berlangsung dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu tolong dukung doa untuk saya agar saya dalam kondisi sehat dan dapat melayani Tuhan dengan lebih hebat lagi, dengan lebih dalam lagi. Ya Bapak Ibu, terus kemudian yang keempat adalah hidup dalam roh. Kita lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya Bapak Ibu, di sini yang Allah
sukai adalah kita hidup di dalam roh, ya. Jadi kalau kita tidak di dalam roh, kalau kita tidak hidup di dalam roh, berarti kita hidup di dalam daging, ya. Coba kita lihat lagi juga di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai yang 23. Apa sih yang dinamakan perbuatan daging? Apa yang dimaksud dengan buah roh, ya? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau mendapatkan kerajaan Allah, kalau Bapak Ibu mau menyenangkan hati Bapa, maka Bapak Ibu tidak bisa hidup di dalam daging, karena semua itu tidak menyenangkan hati Bapa, ya. Hiduplah dalam roh, maka kerajaan Allah pun akan menjadi bagian kita. Dan dengan melakukan buah-buah roh tersebut, kita hidup di dalam roh, maka kerajaan Allah sudah dijaminkan untuk kita. Amin. Yang kelima yaitu mengasihi sesama. Coba kita lihat dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, aplikasi dari menyenangkan hati Bapak, aplikasi dari mengasihi Bapak, yaitu kita harus mengasihi sesama. Ya, kalau mulut kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mau menyenangkan Tuhan, tapi kelakuan kita tidak bisa memberikan berkat bagi sesama, tidak dapat menyenangkan sesama, tidak mengasihi sesama, sama ya itu zero, nol besar, ya. Tuhan sudah mengingatkan, apapun yang kita lakukan kepada sesama kita yang paling hina, itu kita lakukan untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi kesimpulannya dari yang saya pelajari, setidak-tidaknya ada 5 ya. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan sendiri, misalnya Bapak Ibu juga mendapatkan rema untuk menyenangkan hati Bapak, boleh silakan. Yang saya pelajari itu setidak-tidaknya ada 5, yaitu yang pertama takut dan berharap kepada Tuhan. Terus yang kedua memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga berdoa dan mengucap syukur. Yang keempat hidup di dalam roh. Dan yang kelima mengasihi sesama. Bapak Ibu, mari kita merenungkan lagu ini, kita nyanyikan bersama-sama, kita renungkan. Biarlah lagu ini boleh menjadi janji kita, merupakan doa kita untuk senantiasa menyenangkan Bapa di surga. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa, biarlah kami boleh senantiasa Tuhan menyenangkan hatimu dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan Yesus. Kami boleh menyenangkan hatimu. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah para jemaat yang boleh mendengarkan firman ini boleh mendapatkan rema dalam pemberitaan firman ini, dan mereka juga mau Tuhan Yesus semua untuk mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak ingin Tuhan agar Engkau merasa menyesal bahwa Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal kepada kami. Tapi kami mau terus Tuhan Yesus mengisi pengorbanan itu Tuhan dengan suatu hal-hal, dengan semua hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus tinggal di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi siap untuk menerima berkat Tuhan. Kunnamaya raba kunnama syikadawaya raba. Jemaat-jemaat terkasih, mari terimalah berkat luar biasa, cinta, perlindungan, pertolongan, serta pembelaan dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus, roh yang manis, roh yang lembut, roh yang melindungi kita akan menyertai kita mulai pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya.